Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Setiadi dengan NIM 2284240007. Dan pada kali ini, saya berserta rekan-rekan kelompok saya, yaitu Hilmi Wawlida dan Nabil Nugraha, ingin mempresentasikan mengenai inovasi yang telah kami pikirkan dan juga kami teliti lagi, yaitu sistem jendela Luminescent Solar Concentrator atau LSC yang terintegrasi dengan penyimpanan energi baterai off-grid. Oke, oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung aja ke materinya. Ya, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan hasil kerja kelompok kami. Jadi inovasi yang kita bawa yaitu jendela LSC. Nah, kenapa sih kita mengangkat judul ini? Jadi di masa kini itu banyak sekali gedung dan infrastruktur yang memiliki banyak jendela kaca yang sebenarnya berpotensi diubah menjadi sumber listrik mandiri menggunakan teknologi LSC ini. Nah, LSC ini itu apa sih? Luminescent Solar Concentrator. Nah, kaca ini bisa dibilang unik karena menggunakan pewarna khusus yang bisa menangkap sinar matahari lalu menyalurkannya ke sel surya di pinggiran kaca untuk berubah menjadi energi listrik. Nah, kemudian masalah yang kami temukan yaitu teknologi LSC ini saat ini belum efisien atau belum maksimal karena arah pigmennya masih acak atau random alignment sehingga banyak emisi cahaya yang terbuang sia-sia. Solusi yang dapat kita terapkan yaitu dengan menggunakan sistem baterai cadangan off-grid. Nah, dengan sistem terintegrasi ini kita tidak hanya mendapatkan jendela berwarna yang estetik, tetapi juga memiliki cadangan listrik mandiri yang siap digunakan saat listrik PLN padam. Nah, lengkap dengan saklar manual yang mudah diatur oleh pengguna sesuai kebutuhan. Oke, selanjutnya itu bagian saya ya. Di sini ada kajian literatur mengenai teknologi jendela LSC dan cara kerjanya. Nah, yang pertama itu apa sih itu LSC? Nah, LSC atau Luminescent Solar Concentrator itu berbeda dengan kaca biasanya. Nah, LSC ini unik karena di dalamnya mengandung pigmen atau pewarna yang khusus. Nah, jadi karena selain kacanya yang menjadi warna-warni, ternyata ada fungsi yang lain, yaitu ketika pigmen ini terkena cahaya, dia dapat menyerapnya. Nah, setelah itu dia dapat mengembiskannya kembali karena cahaya yang terus dipantulkan, maka terjadilah fenomena total internal reflection. Nah, di sini buat yang masih bingung, apa sih itu fenomena total internal reflection atau TIR? Nah, jadi fenomena total reflection atau TIR adalah fenomena optik di mana cahaya yang merambat di dalam satu medium, misalnya kaca, gagal menembus ke medium yang lain. Jadi dia tetap cahaya itu terpantul tapi di dalam kaca. Nah, dan juga itu dapat sepenuhnya dipantulkan kembali ke dalam medium asalnya nih. Bisa dilihat seperti gambar yang ada di bawah teks ini ya. Di sini ada garis merah, yaitu itu adalah tembakan dari partikel cahaya yang di sini. Yang kotak biru ini adalah kaca. Kita ibaratkan sebagai luminescent solar concentrator. Pada saat sinarnya ditembakkan, dia tidak langsung menembus kacanya tapi malah memantul. Nah, hal ini pula yang menjadi dasar kenapa inovasi ini bisa dibuat ya. Nah, jadi bagaimana selanjutnya jika mau diubah ke listrik? Nah, jadi untuk mengubah pantulan cahaya tadi ke energi listrik itu diperlukan komponen kecil yang disebut dengan solar cell. Nah, nanti jadinya solar cell ini akan dipasang pada tepian pada kaca LSC dengan rapih. Nah, cahaya yang memantul akibat fenomena TIR tadi akan ditangkap oleh komponen solar cell ini dan juga akan diubah menjadi energi listrik dan disimpan ke dalam baterai. Lalu setelah itu energinya akan ditampung yang nantinya akan digunakan jika diperlukan. Nah, diperlukannya kapan? Yaitu saat terjadi pemutusan aliran listrik dari PLN, yaitu sumber utamanya ya. Jadi
ini tuh bisa jadi backup gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya kita masuk ke masalah dari si pigmennya ini nih. Karena teknologi ini masih dalam tahap pengembangan ya. Jadi arah pigmen di dalam panel kaca LCD ini tuh masih terletak secara random dan tidak beraturan. Yang akibatnya banyak pantulan cahaya memantul tanpa arah dan juga banyak pantulan cahaya yang lolos keluar kaca atau bisa dinamakan optical loss. Nah, yang sehingga energi listrik yang dihasilkan itu kurang efisien dan juga pastinya output listrik yang dihasilkan pun kurang. Nah, tapi untuk mengatasinya kita menggunakan baterai off grid ya. Ya, jadi listrik yang berhasil didapat akan tampung dulu secara konstan ke dalam baterai secara terpisah dari jaringan PLN atau disebut juga off grid. Nah, nanti baterai ini menjadi cadangan listrik darurat saat PLN mati dan juga dilengkapi dengan saklar manual agar pengguna bisa mengatur sendiri kapan sistem backup ini diaktifkan untuk menghemat daya. Nah, kemudian dari analisis masalah kita menggunakan root cause analysis atau RCA, fishbone diagram. Nah, efisiensi konversi energi listrik belum maksimal, yaitu yang pertama ada analisis dari manusianya. Jadi dari manusia itu kurangnya pemahaman dalam menghemat daya cadang, kemudian resiko kelalaian penggunaan lupa mematikan saklar backup saat tidak dibutuhkan. Nah, kemudian ukuran sel surya sangat terbatas untuk menangkap seluruh maaf, ini dari yang kedua itu alat atau komponen. Nah, ukuran sel suryanya itu sangat terbatas untuk menangkap seluruh pantulan cahaya. Kemudian adanya power loss saat energi listrik dialirkan ke ujung kaca menuju ke sistem penyimpanan baterai. Kemudian ada analisis masalah dari material, yaitu yang pertama arah pigmen yang random atau masih acak, kemudian kualitas pigmen masih dalam tahap pengembangan, kemudian yang terakhir yaitu metode dan sistem. Nah, fenomena yang terjadi yaitu terjadi fenomena optical loss, kemudian belum ada sistem pengalihan otomatisasi pengalihan beban. Nah, oke, di sini kita ada materi yang selanjutnya, yaitu ada visualisasi bisnis proses modeling notation. Nah, di sini terdapat gambar pemetaan komponen dan jalur listrik sistem jendela LSC off grid. Nah, itu yang pertama. Untuk alur yang pertama itu ada di bagian pemanenan energi, yang mana energinya berasal tentunya dari matahari yang akan melewati panel LSC-nya. Nah, selanjutnya itu arahnya setelah outputnya dapat itu bakal disalurkan ke sistem regulasi dan kontrol. Nah, di situ akan diproses lagi output DC-nya menjadi lebih stabil, yaitu nanti akan disalurkan kembali ke sistem penyimpanan dan baterai yang nantinya si output DC tadi akan ditabung dan disimpan di dalam baterai yang akan digunakan pada saat PLN atau sumber listrik utama itu padam atau terputus. Yang selanjutnya, jika kondisi itu terpenuhi, maka akan disalurkan kembali ke distribusi beban. Nah, di sini kita ambil contoh lampu ya di sini untuk mediumnya. Oke, next. Nah, di sini kita ada rancangan inovasi, yaitu ada komponen dan fungsinya. Di sini kita ada blueprint dari inovasi ini. Nah, kita lihat dulu di sini di sebelah kiri ada kaca LSD-nya dan juga ini yang hitam kotak kecil ini adalah solar cell dengan panel monokristalin yang jenis monokristalin. Dan juga di sini ada tentunya pigmen dengan warna yang khusus. Nah, lalu itu aliran listriknya bakal masuk ke sistem regulasi dan kontrol terintegrasi. Itu komponennya ada SCC MPPT, dan juga modul proteksi overcharge, modul proteksi arus bolak-balik, kapasitor filter, dan juga dioda Schottky. Selanjutnya, dari aliran listrik ini akan dialirkan ke sistem penyimpanan dan baterai yang terintegrasi. Di sini ada 3 baterai untuk cadangan ya. Ada baterai lithium ion
Dan juga di sini ada Battery Management System atau BMS untuk mengelola si baterainya ini. Dan juga nanti dari sini akan dilanjutkan ke sistem kontrol dan distribusi. Di sini ada manual switch, lalu ada automatic transfer switch atau ATS, lalu akan disambungkan kembali ke MCB dan akhirnya akan sampai ke perangkat outputnya. Di sini kita pakai lampu LED. Nah, ini untuk gambar yang di sebelah kanan ini ada ilustrasi untuk seperti apa sih instalasi dari LSC ini atau Luminescent Solar Concentrator ini. Nah, itu seperti ini ya. Ini bukan rumah, tapi ini halte bis ya, kira-kira seperti ini. Nah, sistem jendela LSC off-grid itu bekerja melalui 4 blok terintegrasi tadi ya. Nah, cahaya matahari itu nanti diserap oleh pigmen pandar dalam kaca LSC dan diarahkan via total internal reflection fenomena TIR ke sel surya monokristalin tadi yang ada di tepi kaca untuk menghasilkan arus DC yang kemudian distabilkan oleh Solar Charge Controller atau SCC berbasis MPPT. Lalu akan disimpan di dalam baterai lithium ion yang dikelola oleh BMS, yang tadi Battery Management System. Lalu didistribusikan ke beban gedung melalui manual switch dan MCB sebagai cadangan daya saat PLM padam. Oke, next. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil rancangan inovasi komponen dan fungsinya. Berikut adalah pemanenan energi, yaitu kaca LSC, kaca transparan berwarna dengan pigmen pender atau luminoform di dalamnya. Berikutnya adalah pigmen pender, bisa organic dyes, quantum dots, and carbon dots, tergantung budget. Terus yang berikutnya adalah sel surya monokristalin tepi, dipasang di keempat sisi tepi kaca, menangkap cahaya hasil TIR. Terus berikutnya ada frame atau bingkai konduktif menghubungkan sel surya tepi ke kabel output. Terus berikutnya ada kabel DC output menaruhkan arus DC dari jendela ke blok berikutnya. Dan berikutnya adalah regulasi dan kontrol. SCC MPPT atau maximum power tracking lebih efisien dari MPM untuk input fluktuatif seperti LSC. Berikutnya adalah modul proteksi overcharge, mencegah baterai diisi melebihi kapasitas. Terus ada modul proteksi arus balik, mencegah arus mengalir balik dari baterai ke panel saat malam. Terus berikutnya adalah dioda Oakley, komponen proteksi arus balik tambahan. Lalu ada kapasitor filter, menstabilkan tegangan output yang fluktuatif dari LSC. Terus ada hasil rancangan inovasi komponen fungsinya, yaitu adalah berikutnya adalah menyimpan dan baterai lithium ion atau ya bisa disebut gitu, menyimpan harian mandiri. Terus baterai cadangan tambahan, kapasitas cadangan untuk kondisi darurat. MSW Battery Management System sangat penting mengontrol keseimbangan antar sel baterai, proteksi suhu berlebih, monitoring state of change (SOC), dan proteksi hubung singkat. Terus berikutnya adalah sistem kontrol dan distribusi. Berikutnya adalah manual switch, sakral pemindah antara PLN dan baterai, automatic transfer switch atau ATS, upgrade optional, otomatis pindah ke baterai saat PLN padam. Berikutnya adalah BMC pause atau pengaman tiap jalur distribusi. Kabel distribusi DC menyalurkan daya ke beban lampu gedung. Lalu lampu LED DC beban utama yang paling efisien untuk sistem off-grid. Berikutnya hasil rancangan inovasi. Di sini ada tabel. Yang pertama adalah tabel permanen energi atau fase gedung. Di sini ada komponen kaca LSC dengan ketersediaan lokal, perlu impor dan riset, estimasi biaya tinggi, prioritas krisis. Berikutnya adalah sel surya monokristal tepi, tersediaan lokal, estimasi biaya menengah,
kualitas mudah. Berikutnya adalah komponen frame atau bingkai konduktif, ketersediaan lokal, rendah, mudah. Terus ada kabel DC output, ketersediaan lokal, rendah, mudah. Berikutnya ada regulasi kontrol sistem panel surya. Terus berikutnya ada komponen SCCM PPT, tersediaan lokal, biaya estimasi menengah, prioritas mudah. Berikutnya adalah mode prosesi overcheck, tersediaan lokal, estimasi biaya rendah, prioritas mudah. Berikutnya adalah modul proteksi arus balik, ketersediaan lokal, rendah, dan prioritas murah. Dioda Scotch, ketersediaan lokal, rendah dan mudah. Kapasitor filter, ketersediaan lokal, estimasi biaya rendah dan prioritas mudah. Dan yang terakhir, hasil rancang inovasi. Ini adalah tabel penyimpanan dan baterai atau ruang energi. Komponennya adalah baterai lithium ion, ketersediaan lokal, estimasi biaya menengah tinggi, prioritas menengah. Terus ada baterai manajemen sistem, ketersediaan lokal, estimasi biaya menengah dan prioritas mudah. Berikut adalah baterai cadangan tambahan, ketersediaan lokal, estimasi biaya menengah, prioritas menengah. Dan terakhir, distribusi beban atau gedung, komponen manual switch, ketersediaan lokal, estimasi biaya rendah, prioritas mudah. Berikut ada MCB atau fuse, ketersediaan lokal, rendah dan prioritas mudah. Kabel distributor DC, ketersediaan lokal, estimasi biaya rendah, dan juga prioritas mudah. Dan yang terakhir, lampu LED DC, ketersediaan lokal, estimasi biaya rendah, dan prioritas mudah. Mungkin cukup dari saya. Nah, kemudian sistem jendela LSC ini teori atau perubahannya itu yaitu ada inputnya yaitu dana riset dan prototyping, kemudian material catch LSC dan pigmen pendar. Nah, selanjutnya itu sel surya monokritalin. Nah, kemudian menggunakan baterai lithium yaitu ion dan komponen elektronik seperti SCC, BMS dan MCB. Nah, kemudian selanjutnya tenaga ahli fisika, material dan elektronika. Dan terakhir itu kemitraan produsen lokal. Nah, aktivitas yang kita lakukan riset dan yang pertama riset dan pengujian formulasi pigmen LSC, kemudian fabrikasi dan prototyping panel jendela. Selanjutnya integrasi sistem SCC baterai BMS. Nah, aktivitas selanjutnya itu uji coba di lapangan langsung di rumah tangga sebagai sampel. Kemudian pengembangan aplikasi monitoring dan outputnya yang diharapkan dari inovasi ini yaitu prototipe jendela LSC plus baterai. Nah, sistem distribusi beban off grid berfungsi, aplikasi monitoring versi awal, kemudian dokumentasi teknis dan panduan instalasi. Nah, selanjutnya yaitu ada outcome. Nah, rumah tangga punya listrik cadangan, listrik mandiri, berkurangnya ketergantungan pada PLN saat terjadi pemadaman listrik. Selanjutnya, peningkatan kesadaran energi terbarukan dan penghematan biaya listrik jangka menengah. Nah, impact-nya dari inovasi ini yaitu ketahanan energi rumah tangga yang meningkat, kontribusi target baruan energi terbarukan, dan potensi adopsi skala luas BIPV. Nah, kemudian juga pengurangan emisi karbon rumah tangga. Nah, mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, oke, langsung saja di sini untuk materi berikutnya itu kita ada analisis dampak dari inovasi jendela LSC ini ya. Itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada ketahanan energi. Nah, sistem ini menjadi solusi nyata bagi rumah tangga untuk memiliki cadangan listrik yang mandiri saat PLN sedang padam. Nah, tanpa bergantung pada genset berbahan bakar yang mahal dan beresiko menjadikannya aspek dengan dampak tertinggi dalam sistem ini. Dan juga yang kedua di sini ada lingkungan dan emisi. Nah, secara pasif memanfaatkan energi surya yang sebelumnya tidak tertangkap oleh jendela konvensional.
Nah, sehingga berkontribusi pada pengurangan emisi karbon rumah tangga tanpa memerlukan perubahan perilaku pengguna. Yang ketiga itu ada ekonomi rumah tangga. Nah, meskipun investasi awalnya relatif tinggi, terutama pada komponen kaca LSC-nya, nah penghematan biaya listrik akan terasa pada jangka menengah hingga panjang. Nah, terlebih lagi dengan skema modular yang memungkinkan adopsi bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran. Dan yang terakhir ada estetika dan fungsi. Inovasi ini tidak mengorbankan nilai visual bangunan. Jendela tetap tampil transparan dan berwarna estetis, menjadikannya solusi energi terbarukan yang ramah desain dan dapat diterima berbagai kalangan penghuni rumah tangga. Oke, next. Selanjutnya ada analisis kelayakan. Sama seperti tadi, ini ada terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama ada kelayakan teknis. Nah, kelayakan teknis ini dinilai layak namun dengan catatan ya. Material LSC atau organic dyes carbon dots sudah tersedia dan dapat diproduksi. Yang kedua, komponen pendukungnya yaitu SCC, BMS, dan MCB sudah ditemukan di pasaran lokal. Dan juga tantangannya itu orientasi pigmennya itu masih perlu diinovasi ya, perlu inovasi lanjutan untuk meningkatkan efisiensinya karena pigmennya itu kan masih secara random ya, belum tersusun. Mungkin nanti untuk inovasi sebelumnya akan diperbarui lagi. Nah, yang kedua itu ada kelayakan regulasi. Nah, di sini tercatat layak namun perlu penyesuaian. Yang pertama, itu sejalan dengan target bauran energi terbarukan nasional atau RUEN. Yang kedua, perlu penyesuaian standar keselamatan baterai litium rumah tangga. Dan yang ketiga, ada potensi mendapat insentif pemerintah untuk adopsi energi terbarukan skala rumah tangga. Selanjutnya, yang ketiga itu ada kelayakan ekonomi. Nah, di sini tercatat layak dengan jangka yang panjang ya. Nah, di sini yang pertama itu investasi awal relatif tinggi, terutama pada komponen kaca LSC. Yang kedua, penghematan biaya listrik terasa pada jangka menengah panjang 3-5 tahun. Yang ketiga itu ada skema modular yang memungkinkan adopsi bertahap sesuai kemampuan anggaran. Dan yang terakhir ada kelayakan operasional yang dinilai sangat layak di sini. Yang pertama itu ada sistem dirancang plug and play, jadi instalasi itu tidak memerlukan keahlian yang khusus. Yang kedua itu perawatannya minimal, tidak ada bagian bergerak pada panel jendela LSC. Yang ketiga dan sekaligus yang terakhir itu manual switch, mudah dioperasikan oleh seluruh anggota rumah tangga. Jadi siapapun bisa menggunakan, siapapun bisa mengoperasikannya. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini ada bagian kesimpulan ya. Ini bagian terakhir. Jadi luminescent solar concentrator merupakan teknologi inovatif yang mampu mengubah jendela kaca berwarna menjadi pembangkit listrik pasif melalui fenomena fluorescence dan total internal reflection tanpa mengorbankan fungsi estetis bangunan. Nah, masalah utama yang diidentifikasi adalah orientasi pigmen yang acak atau isotropiknya masih random gitu, yang menyebabkan sebagian besar emisi cahaya terbuang melalui escape cone sebelum mencapai solar cell di tepi kaca, yang menjadikan akar masalah ini sebagai celah inovasi yang menjanjikan untuk diteliti lebih lanjut. Nah, inovasi Smart LSC Window Battery System mengintegrasikan jendela LSC dengan baterai lithium ion, SCC, MPPT, dan BMS sebagai solusi kemandirian energi rumah tangga yang estetis, modular, dan dapat diadopsi secara bertahap. Nah, selanjutnya itu ada secara keseluruhan, sistem ini layak dikembangkan dengan dampak tertinggi pada ketahanan energi dan lingkungan.
Ya, kelayakan operasional ini dinilai sangat baik meski kelayakan ekonomi dan teknis masih memerlukan pengembangan dan riset lanjutan, khususnya dalam hal orientasi pigmen dan efisiensi optik keseluruhan sistem. Nah, di sini juga saya dapat referensi dari Instagram dan jurnal-jurnal. Oke, terima kasih. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.